Ibu siapa namanya Bu? Ibu Ana. Ana. Iya. Ibu perkenalkan saya Ida Fariza, Iya. saya mahasiswa dari UMN. Iya. Di sini saya mendapat tugas untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Iya. Tujuannya untuk mengetahui kesehatan masyarakat di desa Ibu. Nanti kurang lebih waktunya selama 15 menit ya Bu. Iya. Bersedia? Iya, bersedia, silakan. Begitu langsung saja ya Bu, saya Oke. bertanya-tanya. Ibu dulu di desa sini pernah nggak sih terjadi wabah penyakit? Alhamdulillah nggak ada sih Mbak ya, cuma mungkin hanya ringan masuk angin atau batuk pilek seperti itu. Terus di desa ini ada berapa RT sama RW? Ada 3 RT sama ada 4 RW. Terus jumlah kakak di desa ini? Di sini sekitar 90 kakak. Banyak ya Bu ya? Iya. Terus ada berapa banyak lansia yang ada di desa? Untuk lansia di sini sekitar 40 orang. 40 orang. Kalau ibu hamil Bu ada berapa? Ibu hamil di sini ada 10 orang. Iya. Terus banyaknya bayi sama balita? Untuk bayi sama balita di sini ada banyak, ini ada sekitar 30 anak. Terus rata-rata pendidikan di masyarakat sini apa Bu? Rata-ratanya mayoritas SMK ya. SMK. Iya. Terus status perekonomian masyarakat desa bagaimana Bu? Seimbang sih Mbak. Ada yang perekonomiannya lebih dari cukup, ada juga yang mungkin kurang. Terus mayoritas pekerjaan di desa apa Bu? Di sini mayoritas petani. Iya. Terus angka kematian dalam 1 tahun terakhir ini itu ada berapa? Kalau untuk yang tahun ini itu 1 tahun kemarin maksud saya itu ada sekitar 10 orang. 10 orang ya. Itu lansia atau ada balita yang meninggal? Kebanyakan lansia. Ya. Terus angka kelahirannya sendiri itu berapa Bu? Untuk angka kelahiran dalam 1 tahun itu sekitar 6 anak. Ya. Yang sering digunakan masyarakat sini bahasanya menggunakan apa Bu? Mayoritas di sini bahasa Jawa, tapi ada juga yang pakai bahasa Indonesia. Kalau di desa ini ada yang berbeda suku Bu? Tidak ada. Berarti satu suku saja ya? Iya. Terus pernah nggak sih terjadi konflik antar masyarakat, antar suku? Alhamdulillah tidak ada. Aman-aman saja ya Bu ya? Terus mayoritas agama di desa apa Bu? Kalau di desa ini mayoritas agama Islam. Terus ada nggak sih Bu keyakinan tentang yang dianut masyarakat sini? Kalau misal kepercayaan seperti kata orang zaman dahulu itu mungkin masih ada, tapi di sini sebagian besar sudah menghilangkan mitos-mitos seperti itu seiring dengan zamannya, waktu yang modern. Terus apakah ada tempat ibadah di desa ini Bu? Di sini ada musola, ada masjid juga, ada pondok pesantren juga. Iya. Terus menurut Ibu kebersihan di desa ini bagaimana? Alhamdulillah cukup baik, karena juga warga desa saling gotong royong, kita selalu mengadakan kerja bakti rutin gitu ya. Terus ada nggak sih Bu di desa ini kayak polusi udara, polusi suara, polusi air? Alhamdulillah tidak ada. Sehat ya Bu ya. Terus apa jenis bangunan di desa ini Bu? Di sini untuk semi permanen itu sedikit ya Mbak ya. Kalau kebanyakan di sini permanen semua. Ya. Terus ada sungai nggak Bu di desa ini Bu? Sungai tidak ada. Ya. Terus apakah desa ini mempunyai kot saluran air? Ada kot. Apakah berfungsi dengan baik Bu? Ya, alhamdulillah lancar, karena kita juga rutin untuk membersihkan ya, agar tidak tersumbat.
Terus bagaimana kondisi desa saat musim penghujan? Kalau musim penghujan untuk aliran air sih cukup lancar, cuman kadang juga di halaman warga yang memiliki halaman luas itu mungkin ada yang tergenang air, tapi kalau hujan sudah reda juga mudah untuk surut juga. Terus ada nggak sih peta rawan bencana di desa? Di sini belum ada. Belum ada. Iya. Terus layanan kesehatan di sini ada apa aja? Di sini ada posyandu, posyandu balita, posyandu lansia, terus puskesmas juga ada. Terus fasilitas pendidikan di desa ini ada apa aja? Fasilitas pendidikan di sini ada TK, SD, ada SMP, SMK, untuk PAUD juga ada. Ya, Kalau sumber tenaga pengajar di sini ada juga. Terus sistem keamanan yang digunakan di desa ini Alhamdulillah aman ya, karena kita warga juga mengadakan ronda. Kita sudah memiliki jadwal untuk gilirannya masing-masing. terus kondisi jalan di desa itu bagaimana? Alhamdulillah cukup bagus ya, di desa juga sudah beraspal, ada juga yang beton, cat beton. Kalau akses menuju puskesmas itu bagaimana? Alhamdulillah mudah ya Mbak ya, karena puskesmas dekat, terus ke sana juga bisa ditempuh dengan berbagai kendaraan. Terus ada nggak sih layanan transportasi kesehatan seperti ambulan desa? Itu ada? Di sini belum ada. Belum ada. Iya. Kalau misalnya ada warga yang sakit, terus mereka membawa ke puskesmas sendiri atau mungkin ada bantuan dari Kebanyakan sih mereka datang ke puskesmas sendiri, tapi apabila ada juga warga yang mungkin tidak memiliki kendaraan atau juga kerabat jauh seperti itu, kita juga warga siap untuk membantu saling gotong royong mengantarkan mereka. Terus kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan status kesehatan desa apa aja? Penyuluhan dari pihak puskesmas, petugas puskesmas juga, terus posyandu seperti itu. Terus posyandu itu dilakukan berapa kali, Bu? Di sini rutin 1 bulan 1 kali, tepatnya di hari Senin minggu pertama. Terus sistem kepemimpinan di desa itu bagaimana? Sistem kepemimpinan di desa ini cukup baik. Ada ketua RT, ketua RW, terus mereka juga dipimpin langsung oleh kepala desa. Terus masih ada nggak sih Bu perkumpulan-perkumpulan di desa? Di sini masih berjalan lancar gitu, ada perkumpulan RT, perkumpulan RW, terus ada PKK juga, terus untuk remaja Karang Taruna itu juga berjalan dengan lancar. Bagus berarti ya Bu ya. Terus penanggung jawab kesehatan apakah ada Bu? Penanggung jawab kesehatan di sini sih sebagian besar ditanggung pribadi masing-masing. Tapi untuk apabila ada warga yang benar-benar membutuhkan pertolongan, ya kita selalu siap sedia. Terus apa aja pelayanan kesehatan yang ada di desa? Yaitu tadi Mbak, seperti posyandu, terus puskesmas juga. Terus apakah di desa ini memiliki tenaga kesehatan? Apakah ada ya, ada posyandu, ada posyandu? Ya. Terus apa yang dilakukan masyarakat ketika merasa sakit? Di sini sebagian besar mereka langsung ke puskesmas seperti itu. Apabila mungkin puskesmas tidak bisa menangani secara langsung, mungkin dapat rujukan ke rumah sakit. Terus apakah harga untuk memperoleh pelayanan kesehatan itu relatif murah atau terjangkau? Ya, menurut saya sih relatif murah ya. Tapi untuk yaitu tadi Mbak, keluarga yang mungkin kekurangan juga mungkin kesusahan ya, keberatan menurut saya, itu juga mereka memiliki bantuan tersendiri dari pemerintah seperti itu. Terus
Terus apa aja alat komunikasi yang dimiliki masyarakat untuk menerima informasi? Kalau di sini sih speaker ya, kita speaker masjid ataupun di musola seperti itu. Terus ada nggak sih seperti kayak zaman sekarang ya Bu ya, grup di WhatsApp kan itu lebih cepat. Iya, kita sendiri sudah ada untuk grup itu. Tapi kan tidak semua warga memiliki handphone yang modern seperti zaman ini, atau kalau enggak ya mungkin ada juga warga yang tidak bisa mengaplikasikan WhatsApp. Jadi kita untuk mencegah itu, kita tetap pakai speaker masjid atau speaker itu. Terus bagaimana cara penyebaran informasi itu? Apakah langsung disiarkan di musola atau ada papan pengumuman? Selain disiarkan ada papan pengumuman yang dilakukan? Kalau di sini ya itu tetap langsung disiarkan langsung di musola ya. Terus ada nggak sih anak yang di bawah umur, terus ibu rumah tangga, lansia yang masih bekerja sampai saat ini? Di sini sih sebagian kecil ya Mbak ya. Kalau untuk yang anak di bawah umur mungkin mereka yang sekolah, keluarganya tidak mampu membiayai mereka sekolah. Terus kalau ibu rumah tangga juga mungkin yang sudah ditinggal suaminya seperti itu, mereka memutuskan untuk jadi ART. Terus untuk lansia juga mungkin karena sudah tidak memiliki kerabat, mau tidak mau mereka hanya bisa untuk bekerja ala kadarnya seperti itu. Terus jumlahnya sendiri pekerja yang di bawah umur terus ibu rumah tangga sama lansia itu berapa? Sedikit sih Mbak, berapa ya mungkin sekitar 5-10 orang juga ada. Terus berapa persen angka pengangguran di desa? Di sini sih sedikit untuk pengangguran mereka, meskipun mereka ada juga yang bekerja hanya ala kadarnya, hanya seperti ikut tahunan atau mungkin usaha kecil-kecilan seperti itu. Kalau untuk pengangguran sih sedikit ya Mbak ya. Terus apakah warga mampu menyediakan makanan sesuai dengan gizi seimbang? Alhamdulillah mereka bisa gitu. Meskipun ada warga yang kurang, mereka tidak bisa untuk membeli makanan yang seimbang, jadi mereka hanya makan apa yang mampu mereka beli. Terus bagaimana pendapatan masyarakat di desa? Karena di sini mayoritas pekerjaannya sebagai petani, pendapatannya mereka itu bisa dihasilkan dalam 3 bulan. Jadi kalau dihitung rata-ratanya per bulan itu mungkin sekitar 700.000 atau mungkin kurang dari itu, kurang lebihnya seperti itu Mbak. Terus apa setiap warga menggunakan asuransi kesehatan? Kalau asuransi kesehatan itu sendiri itu hanya mereka beberapa sih Mbak ya yang memiliki pekerjaan tetap seperti itu. Terus ada nggak sih jadwal kegiatan rekreasi desa seperti piknik atau gimana? Ada, di sini selalu berjalan dengan lancar untuk RT, RW, terus Karang Taruna Remaja mereka juga mengadakan sendiri-sendiri. Kalau tujuannya itu kita karena waktu juga nggak terlalu lama, misal sehari, jadi kita hanya yang dekat-dekat aja Mbak, di pantai seperti yang di Jogja seperti itu. Ya udah Bu, ini udah cukup pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih untuk waktu Ibu, maaf juga untuk mengganggu waktu Ibu ya Bu ya. Terima kasih, maaf jika ada salah-salah kata. Iya Bu, sama-sama. Saya juga minta maaf ada yang salah kata. Kalau begitu saya doakan Ibu semoga sehat selalu, masyarakat sini juga sehat selalu, rezeki juga selalu lancar. Udah Ibu, karena waktunya juga sudah mepet. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu Ibu. Assalamualaikum.